Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jalil. Saya dari kelas 5 atau E dengan NIM 2003015011112. Di sini saya akan mempresentasikan tentang olahraga pada anak. Pertumbuhan dan perkembangan pada anak adalah hal yang sangat penting untuk diperhatikan oleh semua orang tua. Karena dengan mengetahui perkembangan dan pertumbuhan anak, kita juga mengetahui perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional yang merupakan penuntun bagi para orang tua dan guru dalam meningkatkan fungsional anak dan penyesuaiannya terhadap olahraga yang diberikan pada anak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Swedia mendapatkan kesimpulan yang setelah mengamati lebih dari 200 anak selama 9 tahun. Ke-200 anak tersebut dibagi menjadi dua kelompok, intervensi dan kontrol. Anak-anak di kelompok intervensi menerima pendidikan jasmani 5 hari seminggu ditambah pelatihan keterampilan motorik, fisik. Tambahan seperti ini keseimbangan dan koordinasi. Sedangkan anak-anak di kelompok kontrol pendidikan jasmani biasanya hasilnya 96%. Anak-anak di kelompok intervensi mencapai nilai yang memadai dibandingkan dengan 89% anak-anak di kelompok kontrol. Perbedaan ini sangat kentara pada anak laki-laki, 96% pada kelompok intervensi dan 83% di kelompok kontrol. Anak laki-laki dalam kelompok intervensi memiliki nilai yang lebih tinggi di mata pelajaran bahasa Swedia, bahasa Inggris, matematika, pendidikan jasmani, dan kesehatan daripada anak-anak di kelompok kontrol. Di Swedia, awalnya pendidikan jasmani diberikan dalam 3 kali seminggu, namun sayangnya kini telah diubah menjadi 1 atau 2 kali seminggu saja. Untuk peneliti Ingrid Harrison dan Malmö University seperti dilansir dalam Healthy Day, Senin 25 bulan 5 2012. Padahal kami telah mengkonfirmasi secara ilmiah bahwa pendidikan jasmani harian dan pelatih kemampuan motorik fisik tidak hanya meningkatkan kemampuan motorik, tetapi juga presentasi di sekolah, ujarnya. Dengan adanya penelitian dan beberapa pendapat dari ahli, dapat dilihat bahwa olahraga sangat berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan anak, tidak hanya dari segi fisik, emosional, mental, dan sosial. Apa itu olahraga? Olahraga dapat diartikan seluas-luasnya, yang meliputi segala kegiatan atau usaha untuk mendorong, membangkitkan, mengembangkan, dan membina kekuatan-kekuatan jasmani maupun rohani pada tiap manusia. Departemen Olahraga 1964, halaman 61. Olahraga dalam arti yang lebih sempit ialah latihan gerak badan untuk menguatkan dan menyehatkan badan. Purwodarminto 1975, halaman 684. Dalam uraian ini, olahraga yang dimaksud adalah aktivitas jasmani yang dapat dilakukan setiap hari dengan mudah dan tanpa memerlukan alat dan perlengkapan yang mahal. Misalnya, jalan cepat, lari di tempat, bersepeda, senam, dan sebagainya. Setiap orang melakukan suatu kegiatan, pasti orang tersebut mempunyai arti dan tujuan. Sama halnya dengan olahraga. Dalam melakukan olahraga juga memiliki tujuan yang ingin dicapai. Berikut adalah pendapat dari beberapa ahli tentang tujuan olahraga. Yang pertama menurut Cooper 1976, halaman 12 sampai halaman 13. Bahwa pengaruh olahraga dapat meningkatkan efisiensi kerja paru-paru, kerja jantung, memperbesar volume darah, meningkatkan konsumsi oksigen maksimal, dan dapat menurunkan tekanan darah tinggi. Yang kedua, menurut Edelfried Bagel, Olympic Solidarity 1975, halaman 145 sampai 147, bahwa Jerman Timur gerakan olahraga secara massal dengan nama olahraga untuk siapapun bertujuan untuk membina dan meningkatkan kesehatan dan kondisi. Yang ketiga yaitu Rosenzweig, The Research Quarterly 47
783 sampai 787 Desember 1964 mengadakan penelitian untuk menentukan ranking 10 macam tujuan pendidikan jasmani olahraga. Sampel 100 orang dari Sekolah Tinggi Pendidikan Jasmani di Texas. Ranking tertinggi dari hasil kuesioner itu adalah organic vigor. Diartikan bahwa melalui bermain dan berolahraga, mahasiswa mengembangkan sistem kardiovaskular dan organ lain untuk meningkatkan sistem otot. Yang keempat yaitu Soudan Salem dan Everett Peter. Jurnal Mei 1987 halaman 15 sampai 71 mengadakan penelitian tentang tujuan terpenting pendidikan jasmani dengan responder mahasiswa Universitas Negeri Polandia sebanyak 909 orang, terdiri dari 430 orang putra dan 479 orang putri. Dari 24 daftar tujuan olahraga, responder di seluruh memberi tanda sangat penting, sedang, kurang penting, dan sangat kurang penting untuk tiap-tiap pertanyaan. Dan hasil penelitian ini bahwa tujuan pendidikan jasmani untuk memelihara kesehatan dan kondisi fisik dinyatakan terbanyak yang menyatakan sangat penting. Yang kelima, di Indonesia ini banyak gerakan terutama untuk memelihara kesehatan dan kondisi fisik, misalnya dengan perkumpulan Jangtun Sehat, Gerak Jalan Sehat, yang masing-masing mengadakan kegiatan olahraga secara teratur guna membina dan meningkatkan kesehatan dan kondisi fisik mereka. B. Jenis olahraga bagi anak. Pembahasan olahraga pada anak yang mengalami pertumbuhan kembang ini mencakup dua aspek. Aspek pertama merupakan latihan jasmani dan permainan yang mempunyai pengaruh terhadap stamina atau kesegaran jasmani. Beberapa latihan dapat berlanjut kepada kegiatan rekreasi atau hobi. Aspek kedua merupakan latihan yang khusus menyangkut prestasi pada pertandingan suatu cabang olahraga. Sampai saat ini, kepustakaan tentang olahraga pada anak di Indonesia sangat jarang, meskipun dicadari bahwa pembinaan olahraga harus mulai sejak anak-anak. Ada beberapa macam jenis olahraga bagi anak yang dilakukan untuk menjaga kesegaran jasmani dan kesehatan tubuhnya, yaitu perawatan dalam posisi bayi, olahraga usia persekolahan, olahraga usia dasar, olahraga usia sekolah menengah. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing olahraga, yaitu perawatan dalam posisi bayi. Macam posisi bayi dalam 3 bulan pertama setelah lahir memberi pengalaman latihan pertumbuhannya. Berbeda dengan beberapa penelitian menunjukkan bahwa sikap terlentang membatasi ekspresi mata, kurang latihan otot, dan cenderung terdampak kelemahan sendi panggul. Kekurangan relatif aktivitas otot merupakan suatu faktor penyebab deformasitas tulang, terutama lengan, panggul, dan tulang belakang. Yang kedua, olahraga bagi usia persekolahan. Seperti telah kita sepakati, sebaiknya olahraga dimulai sejak usia muda, tetapi banyak yang belum tahu jenis olahraga apa yang harus dilakukan untuk anak-anak dalam usia dan apa tujuan gerakan-gerakan yang akan dilakukan pada waktu olahraga. Banyak orang tua yang menghiraukan apakah anaknya melakukan olahraga atau tidak, sehingga tidak heran jika banyak para pemuda baik pria maupun wanita yang kurang baik kesegaran jasmaninya. Kita dilahirkan mempunyai kaki, namun untuk dapat berjalan membutuhkan suatu proses belajar, dari merangkak, dilatih sampai berjalan. Demikian pula halnya berlari, melompat, melempar, dan menangkap menumbuhkan pula proses latihan. Jika hal ini dilatih sejak dini, maka untuk seterusnya koordinasi tubuh tidak berkembang dengan baik. A. Usia 1,5 tahun hingga 2 tahun. Olahraga bisa dilakukan saat buah hati Anda dapat bergerak, berjalan, dan berlari dengan benar. Umumnya hal ini dilakukan saat anak berusia hingga 1,5 hingga 2 tahun. Saat usia tersebut, anak dapat diperkenalkan dengan olahraga yang dilakukan secara teratur. Anak mulai dengan bermain dan mempelajari hal baru, mudah ditemuinya. Berikan semangat agar anak Anda aktif melakukan aktivitas fisik sejak usia dini. B. Usia 2 tahun.
Usia 2 tahun, anak cenderung suka dengan hal yang tidak teratur, bebas dan tanpa peraturan. Anda dapat mengajak olahraga sambil bermain seperti berlari kecil, mengajar mainan, mendorong ayunan, bermain air atau melakukan banyak gerakan yang menyenangkan namun juga dapat menyehatkan fisik. Usia 3 tahun. Sedangkan anak pada usia 3 tahun mulai dapat mengubah arah gerakannya, misalnya belok kanan, kiri, depan atau belakang. Dengan kemampuan seperti itu, Anda dapat mengajaknya berlari-lari kecil sekitar 10-5 menit setiap harinya. Lakukan kegiatan-kegiatan olahraga dengan mulai mengajarkan anak berenang, bermain baseball, dan bermain pada permainan lain yang memiliki aturan permainan. D. Usia 4 hingga 5 tahun. Anak dapat bermain dalam aturan hingga kompleks. Ajaklah ia bermain, belajar mengendalikan bola, menangkap bola, dan bermain sepeda walaupun pada umumnya mereka belum mampu membedakan daerah mana yang berbahaya untuk bermain. Untuk katakan kepada seorang anak agar lebih jauhi jalan raya atau tempat asing baginya. Dalam hal ini pengawasan Anda sebagai orang tua sangatlah diperlukan. Contoh-contoh gerakan yang dapat menyenangkan anak-anak. Yang pertama, mulailah melatih anak melempar bola kecil. Anda menjadi sasarannya. Untuk tangkaplah bola itu dengan kedua tangan Anda. Kemudian berikan pelajaran menangkap bola dengan kedua tangannya. Lemparkan bola dengan hati-hati. Yang kedua, anak-anak senang memanjat dan berayun-ayun. Maka dari itu, buatlah tempat memanjat di halaman rumah. Ini merupakan permulaan pengembangan kekuatan tubuh bagian atas. Yang ketiga, ajarkan anak-anak secara progresif bagaimana cara melompat, kemudian cara berlari dan melompat. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melatih anak-anak. Yang pertama, sabar. Yang kedua, tekun. Yang ketiga, variasi. Yang keempat, menyenangkan. Yang ketiga yaitu olahraga bagi usia sekolah dasar, usia 6-8 tahun. Ketika anak-anak mulai masuk sekolah dasar, fisik maupun mentalnya lebih matang. Pertumbuhan yang nampak sangat jelas dengan bertambahnya panjang lengan dan kaki. Koordinasi di antara tangan dan mata serta kaki bertambah pula. Keberaniannya juga lebih berkembang. Pengenalan lingkungan lebih luas dan pengembangan sosial dan berlatih bersama-sama sekolah, terutama gerakan, keseimbangan dan koordinasi gerakan. Anak-anak muda lelah dan perhatian. Untuk kelompok masih kurang, meskipun didorong dan dinasihat diperlukan, tetapi anak memerlukan kebebasan menggunakan kekuatannya. Apabila salah cabang olahraga dipilih sejak masa ini, terdapat kecenderungan dipertahankan untuk prestasi. Dalam permainan olahraga, anak-anak pada usia ini sudah siap untuk menggunakan alat pemukul seperti raket atau bat. Semua olahraga kompetitif menjadi sangat menarik baginya. Inilah waktu yang sangat baik untuk melatih senam, tentunya harus dalam pengawasan pelatih dan yang baik dan sabar. B. Usia 9-12 tahun. Terjadi pertumbuhan yang cepat dan peningkatan kekuatan anak putri waktu pertumbuhan lebih awal 1-2 tahun. Koordinasinya tangan mata lebih baik, demikian pula gerakan otot yang kecil. Dianjurkan memberikan beberapa mungkin latihan cabang olahraga untuk mengembangkan kecepatan maupun gerakan dinamis. Yang keempat, gerakan olahraga bagi usia sekolah menengah, usia 13-15 tahun merupakan masa penelitian dari diri sendiri terhadap latihan olahraga. Pertumbuhan jaringan telah berhenti pada masa ini, akan tetapi tulang dan ligamen belum cukup kuat untuk beban latihan yang berat. C. Manfaat olahraga bagi anak. Olahraga yang banyak mempunyai manfaat, diantaranya adalah sebagai berikut: meningkatkan kesehatan. Yang kedua, meningkatkan kecerdasan. Yang ketiga, lebih sportif. Yang keempat, sarana sosialisasi. Yang kelima, membangun percaya diri. Dan yang keenam, mengajarkan kerjasama. Yang ketujuh, membantu menentukan target. Yang kedelapan, membina ketekunan. Yang kesembilan, menghindari tindak kriminalitas. Yang ke-10, memberikan kebahagiaan. Demikian yang sempat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.